sama jumpa lagi. Jumpa lagi juga. Riana, Bu Arnis, dan teman-teman yang terkasih, pada kesempatan ini saya dengan Riana akan berbincang-bincang, akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman mengenai mata kuliah manajemen sekolah, karena ada beberapa hal kami masih perlu memperdalam lagi. Riana, bagaimana? Sudah siap akan membagikan ilmunya kepada saya? Gini Lori, ketika mengikuti mata kuliah manajemen sekolah itu kan ada SNP. Nah, itu kan cakupan dari SNP itu kan apa ya? Banyak sekali. Suster tuh masih agak bingung. Mungkin Riana bisa memberi apa ya? Penangkapan Riana itu seperti apa ya? Suster masih ini nih bagaimana kok banyak sekali gitu. Itu sih kalau dari suster, kalau di kelas itu kadang juga oh ini gimana gitu. Oke, baik suster dan teman-teman semuanya. Mungkin saya akan share screen ya untuk lebih memperjelas penjelasannya. Oke, baik langsung saja ya. Standar Nasional Pendidikan itu merupakan kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Jadi Standar Nasional Pendidikan itu salah satu elemen yang penting dalam terwujudnya sebuah tujuan pendidikan nasional yang baik dan berkompeten. Nah, di sini cangkupan yang tadi suster bilang kan banyak ya, suster, ada 8. Untuk yang pertama, itu standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan ini membicarakan atau difokuskan pada penanaman pendidikan. Misalnya, ini terbagi menjadi 4 kategori. Untuk yang pertama itu di satuan pendidikan dasar, di menengah umum, kejuruan, dan perguruan tinggi. Tentu di setiap satuan pendidikan itu berbeda-beda. Seperti yang di pendidikan dasar, itu difokuskan pada penanaman karakter yang disesuaikan dengan nilai Pancasila. Misalnya, literasi dan numerasi peserta didik. Nah, sedangkan untuk yang satuan pendidikan di menengah umum itu sudah difokuskan pada pengetahuan umum, di mana untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar bisa lebih mandiri lagi. Nah, berbeda dengan satuan pendidikan di tingkat kejuruan, bahwa difokuskan pada keterampilannya, di mana untuk meningkatkan kompetensi atau skill yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, yang terakhir itu pada satuan pendidikan perguruan tinggi. Nah, ini difokuskan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan sosial dan seni untuk keberlangsungan kehidupan. Seperti itu kalau untuk yang kompetensi lulusan. Jadi di kompetensi lulusan ini setiap satuan pendidikan itu memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Sedangkan untuk standar isinya itu merupakan kriteria minimal yang mencangkup ruang lingkup materi itu sendiri. Jadi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Apa saja sih yang terkandung dalam standar isi? Nah, itu termasuk bahan kajian, materi-materi, muatan mata pelajaran wajib, dan pilihan. Sedangkan untuk yang standar proses, itu merupakan kriteria minimal yang mencangkup proses pembelajarannya untuk mencapai standar yang pertama dengan yang kedua, yakni standar kompetensi lulusan dan standar isi, di mana di dalamnya memuat perencanaan, pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian itu sendiri. Jadi berhubungan juga di yang nomor 4, yaitu standar penilaian, di mana standar penilaian ini merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik.
dengan tujuan untuk menilai peserta didik itu secara apa? Secara objektif dan edukatif. Jadi yang dinilai itu tidak hanya satu sisi, tapi dilihat dari berbagai objek. Nah, lalu yang selanjutnya ada standar tenaga kependidikan. Nah, standar kependidikan ini merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh peserta didik, di mana untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pendidikan, fasilitator, dan juga motivator untuk peserta didik itu sendiri. Nah, nantinya di kriteria tenaga kependidikan ini ada 4, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, lalu yang selanjutnya ada standar sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana ini merupakan kriteria minimal sarana, prasarana, atau penunjang untuk tercapainya suatu standar pendidikan yang baik. Jadi ini adalah alat pendukung ya dalam proses pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ada standar pengelolaan, di mana standar pengelolaan ini merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sekolah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, cakupan standar nasional pendidikan adalah standar pembiayaan, di mana standar pembiayaan ini merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, standar pembiayaan ini terbagi menjadi 2, yaitu mencakup biaya investasi dan biaya operasional, di mana biaya investasi tersebut meliputi investasi lahan seperti uang gedung, dan juga sarana prasarana, sumber daya manusia, dan modal tetap dari satuan pendidikan tersebut. Sedangkan untuk biaya operasional itu lebih pada personalia dan non-personalia. Nah, lalu peranan SMP apa? Apa saja sih yang berhubungan dengan standar nasional pendidikan? Nah, yang berhubungan itu ada 2, yaitu yang pertama kurikulum dan akreditasi atau evaluasi. Di mana dalam berkesinambungan dengan kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, ataupun bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Jadi, kurikulum ini merupakan alat atau cara atau metode yang digunakan untuk bisa mencapai tujuan dari SMP tersebut. Nah, lalu pengembangan kurikulum itu juga dilakukan atau mengacu atau disesuaikan pada SMP tadi. Jadi harus memuat 8 standar nasional pendidikan. Dan lalu yang kedua ada akreditasi atau evaluasi, di mana akreditasi ini merupakan evaluasi hasil belajar peserta didik. Juga evaluasi sistem pendidikan, di mana kita tahu bahwa setiap sekolah itu pasti mengalami akreditasi ya setiap tahun atau berapa kali dalam setahun dan lain sebagainya. Nah, itu untuk apa? Untuk mengetahui. Kita harus tahu, oh evaluasi peserta didik di satuan sekolah itu seperti apa, lalu sistem pendidikan di satuan sekolah itu seperti apa. Nah, jadi kurikulum dan akreditasi ini adalah sangat penting peranannya dalam standar nasional pendidikan. Nah, penerapan SMP ya, untuk ruang lingkupnya, standar nasional pendidikan itu digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan juga penyelenggara pendidikan dalam mewujudkan tujuan nasional. Nah, ruang lingkupnya itu terbagi menjadi 3, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat itu sendiri. Selain itu juga satuan pendidikan, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal yang mencakup sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal itu mencakup pada pendidikan anak usia dini, non-formal, dan juga pendidikan kesetaraan. Nah, lalu saya ingin mengajak Suster untuk kita lihat bagaimana sistem nasional pendidikan di Indonesia ya. Ini ada 2 tokoh
pendidikan di masa kini. Untuk yang atas, yang pertama itu ada Ibu Saur Marlina Manurung atau yang sering dikenal dengan Ibu Butet Manurung, di mana beliau merupakan seorang pendidik yang sangat luar biasa yang menghabiskan sebagian hidupnya untuk mengajar suku terpencil ya. Beliau mengajar di hulu sungai Mahehai atau di hutan Bukit 12. Sedangkan yang bawah itu ada Ibu Tri Mumpuni. Ibu Tri Mumpuni ini juga hampir sama dengan Ibu Butet, di mana Ibu ini mengembangkan kemandirian di kawasan terpencil. Jadi dua tokoh ini sama-sama mengembangkan di daerah terpencil. Kalau yang pertama, Ibu Butet itu lebih menekankan pada pendidikan. Untuk yang kedua, Ibu Tri Mumpuni ini dia lebih tentang permasalahan yang ada di daerah tersebut, terutama di bidang energi. Nah, Suster, mari kita lihat itu ada 4 kolom ya. Untuk yang pertama ada action pertama. Itu Riana ambilkan contoh ada anak sekolah di kawasan perkotaan ya, bisa kita lihat karena itu sudah canggih teknologinya. Sedangkan di action kedua itu merupakan anak-anak yang sekolah di daerah terpencil. Nah, ini juga berhubungan dengan standar nasional pendidikan di mana kita bisa melihat bahwa yang nampak sekali itu dari sarana dan prasarananya. Ya. Kalau untuk di perkotaan kita sudah tidak perlu meragukan lagi bahwa sarana dan prasarana di perkotaan itu sudah jauh lebih baik daripada di pedesaan itu sendiri ya. Terlebih kalau untuk di perkotaan saya rasa adanya koneksi internet yang cukup itu ya saya rasa sudah lebih dari cukup ya untuk sarana prasarana di perkotaan. Tapi untuk di perdesaan ya kita lihat bahwa mencari signal saja susah gitu. Nah, terlebih lagi di wilayah terpencil itu juga untuk sarana dan prasarananya masih kurang ya, seperti buku ataupun juga sekolah yang bisa dikatakan belum layak dan lain sebagainya. Jadi untuk PR standar nasional pendidikan di Indonesia yang menjadi fokus utama untuk yang pertama saya rasa di standar sarana dan prasarananya. Kita lihat di action ketiga di standar sarana dan prasarananya. Untuk yang kedua di tenaga pendidik dan kependidikan. Sama dengan sarana dan prasarana, untuk di perkotaan tenaga pendidik dan kependidikan sudah tidak perlu dilakukan lagi ya. Untuk di perkotaan sudah banyak mencetak atau sudah ada guru dan dosen atau pendidik yang dia memiliki kualifikasi yang cukup. Dia memiliki 4 kompetensi yang tadi saya sudah jelaskan itu di perkotaan, tetapi di perdesaan tidak. Untuk guru, untuk pendidik di wilayah perdesaan itu masih jarang, masih susah ya, karena mungkin belum banyak guru yang mau mengajar di wilayah terpencil. Jadi menurut saya atau menurut kacamata pribadi saya bahwa yang menjadi PR Indonesia di negara Indonesia ini dalam standar nasional pendidikan ya dua itu, sarana dan prasarananya serta tenaga pendidik dan kependidikannya. Nah, ini kita harus bisa melihat lebih dalam atau meninjau lebih dalam lagi ya tentunya. Nah, lalu ini ada satu quotes dari Mbak Najwa Shihab, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Sama juga dengan standar nasional pendidikan. Jadi jika bangsa Indonesia ini ingin mencapai tujuan dari standar nasional pendidikan itu, ya harus atau bisa mengkoordinir atau bisa mengelola atau bisa mengatur 8 cangkupan standar nasional pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak hanya pemerintah fokus pada kota-kota metropolitan atau kota-kota yang sudah besar, tetapi pemerintah juga harus bisa melihat atau harus bisa meninjau ulang atau harus bisa mengkoordinir di wilayah terpencil juga. Agar apa? Agar standar nasional pendidikan di Indonesia itu bisa terwujud dengan baik. Nah, untuk standar nasional pendidikan kurang lebih seperti itu, Suster dan teman-teman. Oh, ya. Ini lebih rinci. Nah, dapat pencerahan sekarang. Hanya ini, Ri. Tadi kan banyak sekali ya di SNP itu banyak standar-standarnya itu. Dari pembiayaan, dari sarana prasarana. Dalam uraian SNP itu ada 8 standar ya. Di antara 8 standar itu mana sih yang lebih penting dalam sebuah satuan pendidikan itu, Ri?
dalam satuan pendidikan. Kalau ditanya yang lebih penting, semuanya penting, Suster, karena antara satu dengan yang lain itu saling berhubungan atau saling berkesinambungan. Untuk mencapai standar kompetensi lulusan, tentu membutuhkan standar isi, tentu membutuhkan standar proses, tentu membutuhkan penilaian, tenaga kependidikan juga, lalu pengelolaan, lalu juga sarana dan prasarananya. Jadi semua itu semua penting karena saling berhubungan gitu. Oh ya 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 ya. Terima kasih Riana. Baik, Suster, sama-sama. Nah, Nah, sekarang giliran saya yang bertanya ya, Suster. waduh, tanya apa, Ri? Tadi kan Riana sempat menjelaskan ya, Uh-huh. atau sempat bercerita standar tenaga dan kependidikan itu kan ada kriteria yang harus dimiliki oleh seorang tenaga kependidikan ya, Suster. Nah, itu ada 4 kompetensi, Suster. Nah, sebetulnya Riana itu masih bingung cara membedakannya antara kompetensi pedagogik dengan yang lain itu seperti apa sih, Suster? Untuk untuk menjelaskan bagaimana sih profesionalitas guru begitu. Yang tentang bagaimana sih guru itu dikatakan profesional ya menurut oke. Kalau itu Suster juga akan berbagi Riana, saya juga akan berbagi pengetahuan apa yang selama ini sudah Suster terima, kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang guru supaya guru dapat dikatakan profesional kan. Pertama, guru itu memiliki kompetensi kepribadian. Kedua, kompetensi pedagogik. Lalu yang ketiga, kompetensi profesional. Dan yang keempat, kompetensi sosial. Nah, untuk kompetensi kepribadian itu apa sih? Nah, kompetensi kepribadian itu mencakup sikap kepribadian seorang guru yang sudah stabil, mantap, dewasa, lalu berwibawa, dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, sudah misalkan seorang guru itu dalam sekolah itu bisa menjadi teladan bagi peserta didik. Jadi tingkah kita itu sungguh-sungguh sudah mencerminkan sebagai guru yang sudah mantap dan dewasa. Tingkah yang kita lakukan itu bisa menjadi cerminan bagi anak-anak, misalkan tentang tutur kata kita seperti apa. Itu menjadi anak-anak itu akan sensitif sekali dengan kata-kata kita. Dia akan, kalau kita kata-katanya kurang baik, mereka juga akan lebih kurang baik lagi. Itu maka kita perlu menjadi contoh bagi siswa. Lalu kompetensi pedagogik itu mencakup kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru mengenai pemahaman terhadap peserta didik dan perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, lalu juga mengevaluasi hasil belajar dan mampu mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, di sini guru ini lebih ditekankan bisa menjadi guru itu bisa ya, bisa mengajar, bisa memberi nilai, lalu juga bisa mengembangkan potensi peserta didik itu baik non-akademis maupun akademis. Misalnya kalau non-akademis itu kan siswa mengikuti ekstrakurikuler seni, kesenian, voli, olahraga ya, sembarang macam, tergantung sekolahnya itu sendiri. Kalau yang akademik kan mengenai materi pelajaran-pelajaran yang di sekolah itu, guru wajib memahami peserta didik karena peserta didik itu kan mempunyai karakter masing-masing, lalu bisa mengajak mereka untuk belajar sehingga mereka kemampuan akademik non-akademiknya itu bisa terasah. Itu lalu mengenai kompetensi profesional itu di mana guru bisa menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah itu. Lalu guru juga bisa menguasai struktur dan metodologi keilmuannya. Ini seperti apa? Sepertinya susah sekali, bahasanya tinggi sekali gitu ya. Ini sederhananya, guru itu bisa menguasai materi lah. Kalau kita ngajar kayak gini nih ya, kayak gini nih, Suster, ini nih apa sih gitu ya? Kompetensi itu apa sih ya? Kayak gini nih, saya bisa menguasai sebuah materi. Nah, materi itu nanti bisa diajarkan kepada siswa dan bisa mengembangkannya, tidak hanya mandek, patok bangkrong kayak yang tertera di buku atau di mana, tetapi guru mampu mengembangkannya dalam banyak rupa, seperti itu. Lalu kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu kemampuan guru untuk mampu berkomunikasi dan bergaul secara baik dan efektif kepada peserta didik, tenaga kependidikan, itu rekan sejawat, lalu juga kepada orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar. Tujuannya apa? Supaya komunikasi antara guru dengan komunikasi dengan guru, siswa dan wali serta masyarakat itu berjalan dengan baik sehingga guru itu menjadi sosok yang sungguh-sungguh memancarkan
pesonanya sebagai guru yang sungguh-sungguh guru gitu ya, bukan guru abal-abal gitu, Ri. Itu tentang kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang guru oleh kita semua. Mungkin ada lagi yang kurang jelas. Baik, Suster. Terima kasih penjelasannya. Setelah mendengar penjelasan dari Suster ini tadi, Riana semakin tahu ya, ternyata kompetensi dari guru profesional ini juga sangat berhubungan dengan standar nasional pendidikan ya, Suster? Sangat. Nah, kaitannya ya, Ria, SNP sama profesionalitas guru itu apa? Nah, tadi kan Riana sudah menjelaskan panjang lebar. SNP itu apa? Bahwa SNP itu adalah sebuah kebijakan pemerintah ya, yang harus dimiliki oleh sebuah satuan pendidikan, di mana standar itu merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang tadi aspeknya itu ada 8 standar itu ya. Itu kalau profesionalitas guru itu kan mencakup kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar. Nah, maka agar SNP itu tercapai, maka dibutuhkan guru yang profesional. Itu maka bagi kita sebagai calon guru ya, kita ini sedang belajar menjadi guru. Itu perlu memahami konsep SNP itu secara benar dan mendalam. Kemudian juga perlu memahami konsep guru yang profesional itu seperti apa, supaya nanti ketika kita sungguh-sungguh menjadi guru, kita bisa dipermudah ya dengan pemahaman saat ini. Kita memang belum praktek, tetapi kita bisa ketika menghadapi langsung, oh ini gini, oh ini gini. Gitu. Jadi bekal lah untuk sudah ada gambaran. Ya, sudah ada bekal. Betul. Oke, Riana, gitu ya. Kita sudahi sharing berbagi ilmu kita supaya apa yang sudah kita dapat itu tidak luntur. Dan nanti kalau kita sungguh-sungguh menjadi guru, bisa mengaplikasikannya dalam tugas kita nanti, entah kapan kalau kita sudah lulus. Itu terima kasih. Terima kasih, Suster. Baik, Bu Arnis dan teman-teman, ini tadi perbincangan kami berdua, saya Suster Yosepa dan Riana Setiawati, mengenai SNP dan profesionalitas guru. Semoga dengan diskusi kami ini juga semakin menambah wawasan bagi teman-teman yang juga melihatnya. Terima kasih.